Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Susni Wicaksono dari Prodi Budidaya Ternak dengan NIM B2324038. Pada siang hari ini, maaf ya agak berisik. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan apa itu tentang autentikasi dan otorisasi menurut saya dan yang saya ringkas setelah saya mendapatkan dari jurnal-jurnal 5 jurnal ilmiah. Yang pertama, teknologi biometrik menggunakan sidik jari. Keamanan dengan menggunakan password untuk saat ini sudah banyak kelemahannya. Pertama, hanya memiliki fungsi verifikasi. Kedua, banyak orang yang hanya menggunakan password untuk segala hal, mulai dari email, penggunaan kartu ATM. Untuk mengatasi kelemahan penggunaan password, maka dikembangkanlah teknologi biometrik, yaitu suatu metode keamanan database dengan menggunakan anggota badan seperti sidik jari, muka, mata gitu kan ya, geometri tangan, suara, dan wajah memenuhi dua fungsi, yaitu identifikasi dan verifikasi. Di samping itu, biometrik memiliki karakteristik seperti tidak dapat hilang, tidak dapat lupa, dan tidak mudah dipalsukan karena keberadaannya melekat pada manusia kita sendiri ini, di mana satu dengan yang lain tidak akan sama, maka keunikannya akan lebih terjamin untuk membatasi masalah pada keamanan database dalam penyusunan tulisan. Tulisan ini akan digunakan teknologi biometrik dengan menggunakan pola sidik jari sebagai pengganti password dalam mengakses database. Dengan alasan sistem ini sudah mulai banyak digunakan baik di perkantoran, perusahaan, sekolah, rumah sakit, dan pemerintahan. Terbukti sistem ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan sudah familiar sehingga mudah dalam penggunaannya. Konsep security komputer juga sering dimanfaatkan untuk sarana iklan yang seringkali memakan korban akibat kurangnya pemahaman pengguna. Pertama adalah isu firewall, lalu sistem deteksi intrusi, kemudian virtual private network (VPN), dan yang sekarang sering digunakan dalam produk yang berkaitan dengan security adalah Certificate Authority atau CA dan Public Key Infrastructure (PKI), sehingga sering digunakan sebagai peralatan marketing, tetapi kenyataannya tak seindah itu, terutama dalam era internet yang serba cepat. Security terbentuk dari suatu mata rantai yang akan sehingga sering digunakan sebagai peralatan marketing, tetapi kenyataannya tak seindah itu, terutama dalam era internet yang serba cepat ini. Security terbentuk dari suatu mata rantai yang akan memiliki kekuatan sama dengan mata rantai yang terlemah. Sistem security berbasiskan CA akan memiliki rantai yang tak seluruhnya hanya merupakan sistem kriptografi. Manusia akan banyak terlibat. Security komputer memiliki definisi yang beragam. Biometrik berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan metron berarti ukuran. Biometrik adalah suatu metode untuk mengenali manusia berdasarkan pada satu atau lebih ciri-ciri fisik atau tingkah laku yang unik. Alasan menggunakan biometrik yaitu karena keterbatasan manusia memverifikasi berdasarkan benda. Contohnya, semua data yang dibutuhkan berada pada suatu benda, seperti dokumen atau kartu kredit. Apabila hilang, maka orang lain dapat memalsukannya atau menyalahgunakannya. Selain itu, verifikasi berdasarkan pengetahuannya, contohnya menggunakan password. Bahkan jika menggunakan algoritma enskripsi terbaik pun, tetap terdapat kunci yang dapat membukanya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan menggunakan biometrik, memiliki beberapa keunggulan seperti tidak dapat hilang atau lupa, sulit diduplikasi, di-share atau dipindah tangankan. Keaslian lebih terjamin karena harus menghadirkan person sebagai alat validasi. Karakteristik dan biometrik yaitu A. Psikologikal, dihubungkan dengan bentuk
tubuh atau badan, misalnya fingerprint, face recognition, dan hand geometry, dan iris recognition. B. Behavioral dihubungkan dengan tingkah laku seseorang, misalnya keystroke, signature, voice. Role-based access control (RABC). Role-based access control adalah suatu mekanisme pengelolaan sejumlah hak akses yang lebih fleksibel dibandingkan dengan model kontrol akses mandatory access (MAC) maupun discretionary access control (DAC). Hak akses tidak harus diberikan kepada subjek yang sama dalam waktu yang bersamaan dalam RABC untuk menjaga keamanan sistem dari pihak yang tidak diinginkan. Data kependudukan merupakan salah satu data yang paling banyak digunakan dalam proses pelayanan publik. Database kependudukan dalam SIG menggunakan NIK atau mengidentifikasi setiap rekor pada seluruh komponennya. Mempunyai item data yang lengkap tentang identitas, pencatatan sipil, dan biometrik memungkinkan untuk dimanfaatkan berbagai sistem informasi di Pemkab, di pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Kontrol akses dengan menggunakan Role-Based Access Control (RBC) dapat dimanfaatkan untuk pengamanan pemanfaatan data kependudukan dalam proses otorisasi hak aksesnya. Hak akses sistem pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten merupakan syarat untuk dapat mengakses data kependudukan level kabupaten yang diberikan berdasarkan mekanisme peraturan yang berlaku. Penentuan kewenangan yang berbeda harus dilakukan karena adanya perbedaan kebutuhan data atau peran berbagai sistem informasi yang membutuhkan data kependudukan. Penentuan kewenangan dalam mengakses data tersebut perlu dipetakan untuk mengetahui kebutuhan data setiap sistem pengakses, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan pemberian hak akses dan kewenangan. Penerapan RABC pada sistem pelayanan kependudukan berbasis web di tingkat kabupaten sehingga keamanan sistem dengan adanya pembagian dan kewenangan pengaksesan sistem dapat ditingkatkan pada penelitian ini. Penerapan RABC dilakukan pada middleware dengan memberikan hasil respons sesuai role yang login ke sistem. Namun penerapan RABC seperti ini cocok digunakan pada sistem yang menggunakan API (Application Programming Interface) dan belum disajikan bagaimana penggunaannya pada aplikasi yang memerlukan interface bagi end user-nya. Aplikasi yang memerlukan interface model seperti ini juga memerlukan pendefinisian satu persatu dan tidak memungkinkan untuk mendukung kedinamisan kecuali ada perubahan pengkodean pada sistem yang ada. Penerapannya, Role-Based Access Control menjadi solusi yang dapat diterapkan dan mencegah akses resource dari pihak-pihak yang tidak memiliki otorisasi. Penerapan RABC dalam salah satu framework yang banyak digunakan hingga saat ini, yaitu framework Laravel, sangat dapat dilakukan dengan memanfaatkan library Laravel Spatio. Dengan adanya penerapan ini, tujuan dari penelitian dapat terpenuhi, yaitu menjawab tantangan keamanan data, menjaga integritas otoritas setiap peran stakeholder pada sistem SCM berbasis cloud yang kompleks dengan berbagai tingkat stakeholder akses yang ada. Kesimpulan dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti akan mengimplementasikan RABC dalam pengamanan basis data pengelolaan hak akses koperasi berbasis mobile. Melalui penerapan ini diharapkan pengguna dapat merasakan manfaat keamanan dan privasi yang lebih tinggi, sementara pengelolaan data anggota koperasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Selain itu, implementasi ini juga akan menjadi langkah progresif dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital ini. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan tentang biometrik dan RBAC di materi autentikasi dan otorisasi. Terima kasih sebelumnya, dan ini adalah daftar pustaka saya. Baiklah, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.